mulai dari sekolah, bahkan sekolah itu saya rinci. Oh, jam sekian saya KBM, jam sekian saya istirahat, jam sekian saya harus belajar TKA, jam sekian saya harus belajar SNBT. Itu di sekolah. Halo Sobat Mandaka TV, kembali lagi di podcast Mandua Klaten. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini adalah Wakil Ketua OSIS di Mandua Klaten, kemudian juga aktif mengikuti forum OSIS Kabupaten Klaten, dan bahkan mengikuti forum OSIS di Jawa Tengah. Dan beberapa hari yang lalu Kak Lutfi ini juga menorehkan prestasi di cabang olahraga yang ada di Popda Kabupaten Klaten. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Kak Lutfi? Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya siang ini baik-baik aja. Oke, boleh langsung kenalan dulu Kak. Siapa nama lengkapnya, kelas berapa, kemudian lagi aktif di kegiatan apa aja? Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dari tim jurnalistik Mandua Klaten telah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfina Nafi Khairunisa. Saat ini saya menduduki kelas 12 F2. Teman-teman bisa panggil saya Lutfina, dan saat ini saya aktif di kegiatan les untuk kepentingan akademik. Terus juga selain itu saya masih aktif di kegiatan OSIS di Mandua Klaten ini, OSIS di Kabupaten Klaten, dan juga OSIS di Forum OSIS Jawa Tengah. Selain itu saya juga masih aktif untuk mengikuti kegiatan latihan fisik, terutama mengejar prestasi saya di bidang non akademik seperti itu. Wow, padat banget ya Kak Lutfi. Padat sekali. Oke, sebagai wakil ketua OSIS nih Kak, sekaligus aktif di berbagai kegiatan, gimana sih awal mula Kakak Lutfi ini bisa aktif di organisasi? Oke, aku izin cerita dulu ya, panjang banget ini ceritanya. Jadi awal mula saya terjun di dalam organisasi itu ketika saya SMP, kelas 8 SMP. Di situ tuh saya masih belum tahu banget tentang organisasi. OSIS itu apa, kegiatannya ngapain aja, itu saya masih belum tahu. Jadi pada saat itu saya melihat kakak kelas saya namanya Mas Fauzan yang pada saat itu menjadi ketua OSIS MTS 1 Klaten. Di situ saya itu ketika melihat Mas Fauzan itu saya berpikir, wah keren banget ya Mas Fauzan, bisa ngehandle teman-teman, bisa ngadain kegiatan untuk teman-teman di sekolahnya. Nah di situ saya memberanikan diri dengan kapasitas yang saya punya untuk mendaftar OSIM di MTS 1 Klaten. Pada saat itu pertama kali saya mendaftar OSIM itu saya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS. Pada saat itu rekan saya Kak Milaska juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS di MTS 1 Klaten. Pada saat pemilihan ketua OSIS di situ suara saya enggak unggul kakak, karena pada saat itu ada rekan saya yang suaranya lebih tinggi, tapi alhamdulillahnya saya masih diberikan kesempatan untuk menjadi wakil ketua OSIS di MTS 1 Klaten. Melanjutkan di SMP, lanjut ke SMA, saya juga mendaftar OSIS di Mandua Klaten ini. Pada periode pertama saya diberikan kesempatan tanggung jawab untuk menjadi sekretaris 1, karena di Mandua Klaten ini anggota OSIS itu wajib 2 periode. Jadi di periode kedua itu saya diberikan amanah dan juga kepercayaan oleh kakak-kakak untuk menjadi wakil ketua OSIS. Tidak berhenti di tingkat sekolah aja teman-teman. Setelah saya mempunyai bekal pengalaman menjadi sekretaris wakil ketua OSIS, saya memberanikan diri untuk terjun di forum OSIS Kabupaten Klaten atau di lingkup kabupaten kota. Nah di sini di forum OSIS Kabupaten Klaten ini saya juga mengikuti 2 periode. Periode yang pertama saya menjabat sebagai anggota divisi sosial lingkungan. Di periode kedua saya diberikan amanah lagi untuk menjadi ketua 1. Jadi cerita dulu, di forum OSIS Kabupaten Klaten ini ada 3 ketua. Yang pertama ketua umum, yang kedua ketua 1, dan yang ketiga ketua 2. Ketua 1 itu fokusnya di internal, jadi mengkoordinir divisi yang ada internal di forum OSIS Kabupaten Klaten. Tidak berhenti di lingkup kabupaten juga. Baru saja 1 minggu yang lalu saya dilantik menjadi pengurus
Forum OSIS Jawa Tengah di Surakarta. Jadi syarat menjadi Forum OSIS Jawa Tengah ini teman-teman harus mengikuti Forum OSIS di tingkat kabupaten atau kota dulu. Jadi kemarin itu ketika saya pelantikan menjadi pengurus Forum OSIS Jawa Tengah, rekan-rekan saya ini dari ketua umum Forda, ketua 1. Jadi saya emang sedikit minder melihat teman-teman saya yang menjadi ketua umum, ketua 1. Seperti itu. Iya, dari cerita panjang Kak Lutfi nih ya, pastinya tuh ada pengalaman yang paling berkesan atau paling banyak kasih pelajaran buat Kak Lutfi. Mungkin bisa diceritakan? Oke, pengalaman yang paling berkesan dari saya ketika saya mengikuti organisasi itu dari segi kepemimpinan. Kenapa? Dulunya sebelum saya terjun di organisasi itu saya menjadi korban bully. Jadi di SMP saya, di SD saya, dulu itu saya sering dibully bahwasanya saya ini dinilai hitam, saya ini culun, saya nggak berani berbicara di depan orang-orang. Tapi ketika saya memberanikan diri untuk terjun di organisasi, pastinya saya mendapatkan bekal belajar tentang kepemimpinan. Jadi pengalaman yang paling berharga ketika saya terjun di organisasi itu tentang kepemimpinan. Jadi buat teman-teman juga, prestasi itu tidak hanya di bidang akademik teman-teman, tapi juga di bidang kepemimpinan teman-teman itu juga termasuk prestasi teman-teman. Oke, tadi Kak di awal kan sudah aku spill nih kalau Kak Lutfi minggu kemarin telah mendapatkan prestasi dalam ajang olahraga Popda ya. Iya. Terus boleh nih Kak cerita sedikit tentang cabang apa sih yang Kak Lutfi ikutin, kemudian bagaimana rasanya waktu Kak Lutfi ini berhasil menorehkan juara. Oke, terima kasih. Jadi kemarin itu saya mengikuti Popda, Pekan Olahraga Daerah, di cabang atletik. Jadi atletik itu kan ada banyak ya, ada lari, lompat, lempar, dan lain-lain. Jadi saya itu kemarin mengikuti atletik nomor 100 meter putri. Jadi lomba sprint 100 meter putri. Awal mulanya itu H-7 kegiatan Popda, itu saya baru ditunjuk oleh madrasah untuk mewakili di ajang Popda. Pada saat itu saya posisinya masih di Surakarta untuk pelantikan dari Forum OSIS Jawa Tengah. Tentunya saya masih belum memiliki bekal buat di Popda. Namun saya kan juga udah jalan 1 tahun lebih mengikuti depo atletik di stadion. Jadi di situ saya juga sering latihan fisik. Ketika saya sudah ditunjuk oleh sekolah, mau nggak mau saya berusaha semaksimal mungkin untuk sekolah. Jadi saya datang ke stadion itu kemarin perlombaannya di hari Rabu kalau nggak Selasa. Di situ untuk perlombaan 100 meter putri itu 2 kali. Yang pertama itu babak penyisihan dan yang kedua itu babak final. Di babak penyisihan alhamdulillah saya unggul nomor 1. Namun ketika di babak final itu saya belum bisa memperoleh juara 1 atau 2, tapi alhamdulillahnya sama Allah masih berikan kesempatan untuk mendapatkan juara 3. Tentunya saya sangat senang karena saya baru sekali ini memperoleh prestasi dan juga membanggakan madrasah di kelas 12. Dulunya di kelas 10, di kelas 11 itu saya masih belum terlalu aktif, belum terlalu banyak memperoleh prestasi seperti itu. Wow, keren banget ya Kak, dari berbagai cerita yang telah diceritakan oleh Kak Lutfi, dari aktif olahraga, latihan olahraga, bahkan pulangnya masih ada les, kemudian ditambah tugas sekolah yang pastinya itu tuh nggak mudah untuk dilewatin. Terus gimana sih Kak cara Kak Lutfi untuk membagi waktunya supaya semuanya itu tetap berjalan lancar dan tetap berjalan dengan baik? Oke, benar. Tadi kegiatan saya juga cukup banyak. Bahkan setiap hari itu saya berangkat pagi, pulang malam. Pulangnya itu juga kadang jam 8 atau mau jam 9. Jadi cara saya membagi waktu itu sebelum tidur, saya pastinya mencatat dulu kegiatan apa sih yang akan saya lakukan di hari besok. Mulai dari sekolah, bahkan sekolah itu saya rinci. Oh, jam sekian saya KBM, jam sekian saya istirahat, jam sekian saya harus belajar TKA, jam sekian saya harus belajar SNBT. Itu di sekolah. Dan nanti setelah sekolah saya bagi waktu lagi. Jadi di hari Selasa, Kamis, Sabtu itu kegiatan saya latihan fisik atau olahraga tadi. Di hari Senin, Rabu dan juga Jumat saya mengikuti les. Nah di situ saya cantumkan, oh di
sore hari itu saya harus les, oh di sore hari itu saya harus latihan fisik. Nah karena saya juga masih ada kegiatan organisasi nih, kan nggak mungkin saya tinggalkan. Nah di situ saya memanfaatkan waktu setelah saya KBM, sebelum nantinya saya latihan fisik atau les, saya mau nggak mau harus memenuhi kegiatan saya di organisasi. Jadi kuncinya teman-teman biar semua kegiatannya berjalan dengan lancar itu harus dicatat teman-teman, karena kalau misal tidak dicatat kan kita nggak tahu ya, manusia itu terkadang lupa luput gitu. Jadi kuncinya itu tadi. Oke Kak, terakhir nih, apa sih pesan atau motivasi dari Kak Lutfi untuk teman-teman MAN 2 Klaten, atau bahkan nantinya video ini akan dilihat oleh orang yang ada di luar MAN 2 Klaten yang masih ragu untuk ikut organisasi atau mengembangkan prestasinya? Oke, untuk pesan dan juga motivasi buat teman-teman yang pengen terjun di organisasi namun juga pengen mengejar prestasi. Yang pertama, teman-teman itu nggak perlu ragu, karena saya lihat kebanyakan orang itu ketika mau terjun di organisasi itu mereka bimbang, wah kalau nanti saya terjun di organisasi prestasi saya bisa tercukupi nggak ya, terpenuhi nggak ya. Jadi kuncinya itu teman-teman nggak perlu ragu dulu, dan ketika nantinya teman-teman itu sudah terjun di organisasi, teman-teman juga jangan lupa dengan akademiknya. Teman-teman harus juga bisa membagi waktunya biar kegiatan di organisasi, prestasi teman-teman itu semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak nih atas ceritanya dan inspirasinya yang sangat-sangat luar biasa untuk kita semuanya. Nah, semoga prestasi dari Kak Lutfi bisa bertambah dan Kak Lutfi ini bisa terus menginspirasi bagi banyak orang. Amin, terima kasih banyak atas doanya, dan juga buat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Buat Kak Milaska juga dan rekan-rekan tim jurnalistik juga tetap semangat. Semoga kita semua dapat menginspirasi orang-orang di luar sana. Oke guys, itu saja. Terima kasih juga untuk Sobat Mandeka TV yang sudah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa terus dukung Mandeka TV di Jurnalistik MAN 2 Klaten. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Arsya Bina Milaskana, pamit undur diri.